Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Fani Sam dalam agenda Cermin Iman, ceramah mingguan tingkatkan keimanan dengan agenda wirid mingguan Kopri Kabupaten Agam, yang mana kami menghadirkan Ustadz, yaitu bersama Ustadz Reza Hanifah SHMH, yang akan tentunya memberikan pencerahan kepada seluruh jamaah wirid mingguan Kopri pada kesempatan pagi yang indah ini. Dari Masjid Agung Nurul Falah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Agam, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, yang kami muliakan Al-Ustadz penceramah hari ini, Bapak Haji Reza Hanifah SHMH, Mubalik Agam dan Kota Bukit Tinggi, Bapak Ibu Jamaah Wirid Mingguan Kopri yang dimuliakan Allah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, dan salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara wirid mingguan pengajian Kopri pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024 di Masjid Agung Nurul Falah dimulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Halimah dan terjemahan oleh Lisa Deviandika, yang akan membacakan surah Muhammad ayat 10 sampai dengan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Dzalika bi alladzina amanu wa annal kafirina la maula
ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله العظيم. Terjemahan Quran Surah Muhammad ayat 10 sampai dengan ayat 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa. Hal itu terjadi karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak mempunyai pelindung. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun orang-orang yang kufur bersenang-senang dan makan di dunia seperti halnya hewan-hewan. Nerakalah tempat tinggal mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah wirid mingguan Korpri yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama ceramah agama bersama Ustadz Haji Reva Hanifah SH MH dengan judul Dunia Sementara, Akhirat Sebentar Lagi. Kepada Bapak Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tajalla li ahibbaihi bil jamalil bahir wa atla'ahum ala asraril awaili wal awakhir wa manahahum uyunan fid dhamiri tashhadu asraral alimil khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tahdina ila sabili sa'adatil quswa nu'idduha liliqa'ihi zuhra wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil haqqi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-munfaridi bil khalwatil khususiyah alladhi syahada anwar adh-dhatil aliyah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih wa mawala. Yang kita hormati Bapak PJS Bupati Agam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, Bapak-bapak asisten dan staf ahli, kepala OPD, Forko, Pimda Kabupaten Agam yang kita banggakan,
Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, sidang jamaah wirid mingguan Korpri yang dimuliakan oleh Allah dan insya Allah sedang dinantikan oleh surga. Amin je bu. Ambo doakan ibu masuk sarugo tapi seketik seaminnya. Lain nama ibu masuk sarugo. Sama bercito-cito ke sadolahnya. Kini ko juo. Itulah masalah awak pak. Mintanya rajin, pas pembahagian ndak tiba. Mengawali kajian kita pada pagi kini, marilah kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk hadir di Masjid Agung Nurul Falah ini untuk saling bertemu muka dan bertegur sapa, menampakkan hati dan suci muka dan janiah. Tanda walaupun sakai ndak saragi namun hati ndak berubah. Kalau dari sepanjang perjalanan karir kita sebagai pegawai negeri lah berbagai pengalaman yang kita jalani. Kadang sakan tua saruangan, salabuah satapian. Tapi karena sibuk urusan masing-masing pak, anda ada waktu untuk saling bersilaturahim. Tapi biarlah badan berjauhan, beda dinas dan instansi, asalkan hati berdekatan. Tapi nan sakini gua mau harapkan badan badakean, hati berjauhan, tambah badakean. Karena menjembatani hati itu yang sulit Bapak dan Ibu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih memberikan kita yang pertama pengetahuan bahwa kehidupan kita yang hari ini kita jalani bukanlah akhir dari segala-galanya. Ini adalah tempat persinggahan semata, di mana ketika berani hidup di dunia, konsekuensi yang paling pasti adalah berani menghadapi kematian di penghujung hayat kita. Berani hidup, berani untuk menghadapi kematian. Tapi yang jadi persoalan serius kita justru itu Pak, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita sangat-sangat cinta kepada dunia dan sangat-sangat anti untuk menyoal urusan kehidupan sesudah mati. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penyerahan diri yang kita harapkan dalam majelis ini adalah penyerahan diri yang utuh dan sepenuhnya, di mana pitaruh hendak bunyikan kok pasal hendak berturui anang kadiagih Allah Ta'ala sebagai kompensasi dari ketaatan kita serahkan bulik-bulik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jan bak cando pituah orang Minang, alun pai lailah pulang, disuruh mangko kapai, ditagah mangko kabaranti, asa ditokok baru kamakan, asa manggari upah batanyokan. Terhadap Allah jangan pernah memposisikan kita sebagai lawan barter. Cie dia awak, cie dia Allah. Amal saleh dia kita, pahalo dia Allah. Taat awak sarugo tunangannya, maksiat awak neraka sampai kembalinya. Jangan seperti itu. Penyerahan diri yang sebagaimana diwasiatkan oleh khatib Pak setiap kali mimbar khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangankan hidup tidak bertuhan, mati pun jangan sampai illa wa antum muslimun, kecuali benar-benar menjadi muslim, di mana pengertian Islam itu secara lughah aslama yuslimu islaman, menyerah sepenuh hati. Ma makna Islam? Penyerahan diri yang utuh dan penuh kepada Allah. Bahasa nan lebih sederhananya, pitaruh hendak bunyikan kok pasan usah diturui. Urus urusan Allah, maka urusan kita Allah yang akan urus. Kita bukanlah makhluk yang dihadirkan di atas bumi untuk disusah-susah. Cukui angkit tangan, ya bu, maka Allah akan turun tangan menyelesaikan segala urusanmu. Tapi terkadang kita melafalkan ini dengan penuh keyakinan,
tetapi tidak ditransformasikan dalam kehidupan. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempertunangkan kita dengan Islam sebagai pakaian yang mesti kita kenakan biar pagi, biar petang, biar siang, biar malam, biar susah, biarpun senang. Tak ada jedanya. Islam bukanlah sekedar payung panji ke surga yang ketika hujan rintik, hujan rinainya tak pakai, Pak. Tapi kalau hujan taduah paneh badangkang agamo tak campak tak injak-injak. Bukan. Islam itu bagaikan pakaian kebesaran yang mesti kita kenakan biar pagi, biar petang, biar siang, biar malam, biarpun susah walaupun dikala senang. Tak ada cerita paralu kita urusan agama ko kalau dimujuan sepanjang hari ada nikah kawin, ada alik kenduri, apa agama? Atau di Malang nan sakijok mato kalau ada kematian tangih nan kadiantukkan rusuh nan kadibujuk apa perlu agama? Tidak. Agama itu menyentuh hal-hal yang paling detil dalam hidup kita. Bahkan sesuai dengan tema kajian yang disampaikan oleh MC tadi, akhirat dunia sementara, akhirat sebentar lagi. Apa, Bu? Kalau dunia sementara, akhirat selamanya, itu pasti. Sehingga kita masih memberikan jeda untuk diri, untuk mengenal kembali siapa kita, untuk apa kita tercipta, dan apa yang kita cari dalam penjatahan hidup yang singkat ini. Tapi kalau akhirat sebentar lagi, itu bulu kudu awak agak mengeridik tu, Pak. Seakan-akan kalimat itu menampar kita. Ini loh Bapak Ibu kesempatan terakhir Anda untuk hadir di majelis ta'lim wirid korpri ini. Bayangkan kalau ada terhunjam dalam lubuk hati kita. Ini kesempatan terakhir saya untuk mendengarkan kajian. Kami yakin tidak ada dan menolak ketika disampaikan hal seperti itu. Yang terakhir, karena boleh jadi menjelang azan zuhur nanti kitalah dipanggil. Karena akhirat sebentar lagi. Tidak akan mungkin ada subuh yang kesiangan atau amal saleh yang sia-sia. Kenapa? Ketika kita tahu bahwa akhirat sebentar lagi, tidak akan ada kesempatan kedua, Pak. Tidak akan ada hari berleha-leha asa tanyo bajawik gayung basambui gatah bapilih di mana utang kata bayi walaupun tidak kunjuang saya sampai detik ini. Kalau orang yang berprinsip hidupnya hari ini bisa jadi hidup yang terakhir menghela nafas di dunia, menapakkan kakinya di bumi Allah Ta'ala, maka ia akan melakukan proses terbaik dalam segala amal saleh. Bazlul was'i li bulughil gharad, mengerahkan segenap kemampuan untuk mencapai tujuan hidupnya. Maka oleh karena itu, bukankah kita mesti merefleksi ulang Bapak Ibu hadirin sidang jamaah, untuk mengerti dan memahami bahwa kehidupan hari ini adalah kenyataan dan begitu nyata. Sementara akhirat baru tinggal dalam tataran tulisan hitam di atas putih, dan seakan-akan itu tidak akan pernah terjadi. Tapi akan datang masanya ketika itu akhirat jadi kenyataan dan dunia hanya tinggal kenangan. Walaupun tidak ada Pak orang nan balik dari kampung akhirat tu gak surang Allah juga. Tapi luar biasanya keimanan yang dititipi oleh Allah kepada hati kita sebagai umat akhir zaman ini, yang tak pernah bertamu muka bertabuh sapo dengan Rasulullah SAW, tak pernah salah buah satapian sehalaman serumah gadang jo baginda Rasul, indak bakari baik baipa babarabisan babako babaki jo Nabi. Tapi yakin kita dengan seyakin-yakinnya, keyakinan yang utuh, kesadaran yang penuh, itulah yang menjadikan kita umat terbaik di akhir zaman ini. Yakin kita bahwa akhirat itu ada, yakin kita bahwa soal kubur itu ada, yakin kita bahwa konsekuensi kebaikan adalah akan memasuki surga dan keburukan pasti menuai neraka. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan tentang hukum-hukum, 6.000 lebih. Namun seperlimanya justru mengajarkan kepada kita tentang akidah dan keyakinan, mulai daripada iman kepada Allah sampai kepada keimanan akan datangnya hari pembalasan, hari akhir atau hari kiamat. Cuman faktanya adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah pernah menjadikan manusia makhluk terindah di surga. Sebagaimana kita pelajari semenjak kita mulai mengaji di surau dahulu, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan dititipkan di dalam surga. Maka masuk surga itu adalah sebuah kepastian. Sementara memasuki neraka di akhirat adalah pilihan awak. Kenapa demikian? Betapa banyak jalan-jalan menuju surga justru dilengahkan oleh orang padahal gratis, Pak. Sembahyang gratis, ya Bu. Puasa gratis, gratis semua. Tetapi untuk masuk neraka tidak ada nampai raya, Pak. Menyogok, menipu, membayar. Ya nak, Pak? Bali minum minuman keras, membayar. Bazina, membayar. Tapi kenapa masih banyak yang menggandrungi itu? Ada Bapak Ibu nan hormati, mana ketujuh dah, Pak? Masuk sarugo tapi tak pasuk, atau masuk neraka sukarela. Mana ketujuh, Pak? Jangan dibuat lo pilihan ketiganya dua saja. Masuk surga terpaksa, masuk neraka sukarela. Mana ketujuh? Abad tua anggakkan kaperai, Pak, kalau neraka tunangannya biarlah tidak. Tapi perhatikan, lilladzina taqaw inda rabbihim jannah, surga bagi orang yang beriman indah ditawarkan Tuhan ketika mati bakalang tanah, di tanah tasirah tambilang dan badan tiang, dihisab, di mizan, di sirat, masuk surga baru bahagia. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, lahum busyra fil hayati dunya, bagi mereka sudah disediakan kegembiraan semenjak hidup di dunia. Nikmat surga dicicil, diansur oleh Allah sejak masih bernafas di dunia ini. Wal akhirah, di akhirat itulah pasti, Pak. Orang dan beriman dan bertakwa. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan bagi janji-janji Allah. Tidak akan ada revisi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Zalika huwal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang nyata. Pertanyaannya, mau tidak diberikan oleh Allah kehidupan layaknya di surga, kendati pun kita masih hidup beraktivitas di atas dunia? Ibu mau enggak, Bu, diberikan fasilitas hidup layaknya di surga, kendati pun kita masih menempati dunia fana? Enggak soalnya kau kan rasio, Bu. Pilah mau sampaikan ke Pak Alo lain. Kita pernah mencoba hal yang sama. Ketika Adam di surga, Allah berikan fasilitas takana, takatuan, takacak, tampihan. Adam, engkau ni apa? Ambo ingin karambia mudo, ya Allah. Apa yang terjadi, Bu? Sering datang tu karambia mudo, sepersekian detik. Kemudian ketika lai patuah disuruh, lai baranti ditagah, segala fasilitas hidup pinta buliah kandak berlaku semua digali, ia pun tiba. Sakali membangkang Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dake-dake syajarah wa. Pohon kau jangan diampi-ampi. Sakali malangga, Pak. Anta jadi tangga sagalo pakaian nan laki di badan. Kok kabau pai kubangan tinggal nan tabau anyo sagalo luluak nan laki di badan, pusako pun pulang kanan punyo. Adam tinggalkan surga. Sejak itu hidup Adam luntang lantuang di dunia. Ya Allah, karambia mudo, aku hendak di surga do Adam. Hendak kesecapik itu pinta engkau diberi, hendak engkau diperlakukan. Apa caranya? Itu petang karambia. Apa caranya lain? Panjik. Kau hendak pandai manjik karambia, minta tolong ka, tak tolong ka Allah. Ibu tak tolong ka baru, Pak, Ibu. Tak tolong kau baru. Maaf ya.
Ya jadi sampai mak kerja tadi Pak. Busau dulu. Bajariah mangko kabuliah, bapokok mangko kawalabu, manggari bau sau. Baru dapat ayat kerambi itu. Anak cucu Adam seperti kita juga pernah diperlakukan oleh Allah dengan sifat dan kondisi yang sama. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah dahulu pernah datang suatu masa kepada manusia di mana dikala itu ia lun bisa disabui apa-apa lai. Lam yakun syai'am madhkura, saujuang jari pun namo ndak bisa diimbau, gala ndak dapat dipanggil, tuah pun ndak boleh diajan. Sia namo buyung. Lam yakun syai'am madhkura. Dan setiap kita pernah mengalami hal yang sama di alam rahim. Tahu ibu rahim? Rahim kau ibu yang punya, bapak-bapak ndak. Di sana kita bukan siapa-siapa, Bu. Nama yang kita sandang hari ini pun adalah pemberian dari orang tua. Ada ibu nama gih alternatif ke orang gaik dulu nak. Oi nak kanduang sibiran tulang buah hati pelarai damam. Sekian tahun ayah jo ibu menunggu kehadiran engkau. Aku namo pilihlah manan suku, ada nak? Ada, Bu. Ambo yakin kalau ada pilihan ibu tak akan memilih nama nang kini ibu pakai. Encaklah nama artis deh nak. Nama bintang filem. Tapi kita tidak punya pilihan untuk memikul nama pun Allah titipi melalui pilihan orang tua. Tapi yang ingin Ambo sampaikan, sebagaimana Adam di surga, kita pernah merasakan hal yang sama. Dalam rahim ibu kita tidak pernah makan minum, tapi kanyang dapik, awih pun lapih pulo. Sakit tidak perlu diubik, pak angik tidak perlu ditawai, bangkak tak perlu didamai, selesai segala urusan, walaupun kita tak pandai menyelesaikannya. Persis bagaikan hidup di surga. Kalau Adam melanggar larangan Tuhan, kita datang ke dunia lah terlahir ganok bilangan 9 bulan 10 hari, Allah masih fasilitasi kita kanak-kanak tu, bagaikan hidup di surga. Waktu lahir lah pandai makan sendirian, Bu? Enggak. Tak bisa cari kebutuhan sendirian, Pak? Enggak. Bisanya manga? Ngiak. Tibo asi. Ngiak. Tibo kayu putih. Ngiak. Ala dorang tukang cebok. Ngiak. Ganti popok. Ngiak. Tibo kain paneh. Ngiak. Masuk kayunan. Cuba ibu ngiak. Lai kenyang beri ibu gini. Enggak bisa lai. Enggak serupa itu sanangnya duit lai. Kenapa? Sajak pertama kali bak maksiat ke Allah, Allah cabui fasilitas sarugo dan serupa itu dari awak. Mafhumnya adalah kalau ingin idui bak cando sarugo, baliakkan siriah ke gagangnya, pulangkan pinang ke tampuaknya, baliak menjadi seorang hamba, fadkhuli fi ibadi, jadilah seorang hamba yang sejati, wadkhuli jannati, maka idui di dunia ko akan disarugokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si ana mengecek, Bu, Allah dalam surah Yunus, lahum busyra fil hayatid dunya, bagi mereka tidak menunggu ajal tiba, Pak, di dunia kau lah dilayani oleh Allah dengan fasilitas layaknya di surga. Dia awak takana, Allah lah mewujudkan. Dia awak baru tercito-cito, Allah lah membukakan jalan. Betapa banyak wali-wali Allah yang hari itu kita anggap wali ku ada di atas gunung Marapi, ada di tengah Laut Sinan, tapi hari ini justru wali-wali Allah itu kita temukan di dalam kantor-kantor elit, di tengah-tengah birokrasi, di tengah-tengah balai Jopasanan Rami. Mereka berbaur dengan manusia biasa, tetapi sesuai dengan ayat yang dibacakan di awal kajian tadi, mereka wali Allah. Apa makna wali Allah? Kalau dinan sunyi takana wak berkendiri jo Allah itu wajar, Pak. Tapi di suasana nan rami kita masih sangko ado Allah yang melihat kita, itulah orang nan hebat. Anta'budallah, sembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan engkau melihatnya, fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak pernah melihat Allah, fa innahu yaraka. Hunjamkan ke tampuak jantuang kuah, tidak sadar tiap pun Allah lengah dari memperhatikan kita. Bu, ibu pergi ke Bukit Tinggi pakai celana pendek lain namua. Bagus tu. Kau ada orang yang kenal jawab beko kan.
Ibu saya ndak namuah babuik salah jo khilaf kalau takui ada orang nan kenal jo awak. Di atas dunia kenapa kita serba bisa berbuat maksiat, leluasa mendurhakai Allah? Karena kita ndak pernah menghadirkan Allah di setiap kesempatan. Kalau kita merasa Allah tu memejamkan matanya dan ndak memandang apapun dosa dan kesalahan awak. Andai kata kita ditelanjangi hari ini oleh Allah Ta'ala Bapak dan Ibu, dinampakkan dosa aib jo kesalahan masing-masing awak, takkan bisa kita mendongakkan kepala jangkankan kepada Allah kepada orang yang duduk bersebelahan bau jawab kini pun kita takkan mampu. Kok dibuka aib ambo ka ibu bapa ambo takkan berani duduk di atas kursi di hadapan bapak ibu. Tapi Allah sayang pak ke kita. Ibu sayang kanak liam ibu menyampaknya dalam api unggun tak? Unggun kadang-kadang tu digendong anak awak campang ke dalam lina muah tak? Namuah bu, jalih hendak abah lo kado dek ustaz. Itu kasih sayang makhluk kepada sesama bu. Allah Tuhan kita tidak akan mungkin begitu tega menyampakkan hambanya ke dalam neraka yang menyala-nyala. Karena kasih sayang Allah itu lebih luas dari samudra yang terbentang. Kendati pun dosa jo kesalahan awak sebanyak buyah jo betiran pasir di pantai itu. Sehingga Allah selalu menginginkan kita pulanglah yuk, datanglah ke ambo, masuklah ke dalam sarugo. Tapi ketika Allah menganggap kita sedemikian rupa menjadi ahli surga, kita nan basikan jual lalai pak jangkan maju suri nan lawiah. Sehingga Nabi mengecekkan yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu masa di saat itu seluruh kaum bangsa di dunia orang kafir akan memperebutkanmu bagaikan makanan diperebutkan oleh syalik yang datang, bagaikan seekor domba yang diperebutkan oleh seekor serigala. Ba'a kondisi kita hari itu banyak. Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Itu tu dek karena jumlah orang Islam sakitik ya Rasulullah, mangko basi lantihangan seorang ke kami. Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un kausa'is sail. Tidak, sama sekali tidak. Saat itu engkau adalah kaum mayoritas, tetapi banyak indak berkualitas. Dipanjang nan membau lamah lawih nan membau tipih tu mangko basi lantihangan orang kapie kawa. Dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat. Sudahlah di atas baru pak di bawah pulau api, di tengah-tengah bak api makan sakam. Orang Islam di akhir zaman ndak ubahnya seperti itu. Bak cando buyah di tepian pantai. Ibu pernah menceliak buyah? Atau ibu tahu jo buyah? Buyah tu bu? Buyih ya, bahasa Indonesianya. Pergi ke pantai Tiku tu coba pandang, ternyata buyah tu malang pak. Jumlahnya ndak taituang, tapi ndak punya pendirian. Nasib si buyah pak tarapuangnya indak anyui, tarandam indak basah sekali ombak datang, par tampih ke batu karang, sekali gelombang tibu tailo kalauik dalam, tarapuangnya indak anyui, tarandam indak basah, sekali air gadang, sekali pulau tepian pantai berubah. Begitu keadaan orang Islam yang dahulu mengaku beriman, tetapi ketika di akhir zaman dek karena samanang kalila nan agamo tadi ndak nyopaci arek ganggam taguah, ndak nyopa tungkik di kalau siang, nak nyopa kalang ketika malam. Tapi agama hanya sekedar payung panji ke surga, dan nyo anggap sarugo tu kan malenggang saja. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kata Allah. Apakah engkau mengira kan masuk sarugo? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Padahal sama sekali alun pernah ditimpukan oleh Allah kepada engkau cobaan, ujian, seleksi alam sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masat sumul ba'sa, mereka diuji dengan kemelaratan dan kefakiran. Wad-darra, dan kemudaratan. Wazulzilu, bahkan sampai di level tertentu mereka diguncang seguncang-guncangnya dengan persoalan kehidupan. Gunanya ba'a untuk mengingatkan awak, oi, pulanglah lai. Terlalu jauh engkau meninggalkan Allah. Sampai terguncang fisiknya pak, gemetar badannya, jiwanya pulai. Pulanglah lai. Hatta yaqulur rasul, sehingga Rasulullah SAW pun berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman pun berkata, mata nasrullah,
Bila kami ko nang ditolong Allah dari kondisi propaganda akhir zaman nantakah iko, kami ingin balik ke sarugo tu ya Allah. Ingin bana ya Rabb. Hidup di dunia ko difasilitasi sebagaimana dahulu pernah kami cuba. Tapi sayang, beribu kali sayang Pak. Sesusah itu mencari karambia muda bu. Kasihan tak tolong? Baranti awak memaksiati Allah. Badoso jo balik ndak dapat memanjik lain. Kalau yo kau makan karambia muda tu cancang latih taruko buka lahan baru. Ambil bibit di sinan di situ tanaman kamari. Lain bisa langsung dipanjik dimangibiak buahnya. Tunggu 6 bulan bahkan bertahun mangko kawa buah kau kawarisi. Baranti manusia mendurakai Allah bu. Indak berdurako lo balik maksiat lo sekali lagi lama numpuak di kapal lo, di pundak, di kaki, di tangan, di mulut, di hidung, di telinga, seluruhnya maksiat. Sehingga Allah lagi lo teguran dan kesekian wazul zilu, ndak bisa memanjik, ndak bisa menanam, membali lagi. Allah pentang pantiang gitu mencarian pitih untuk anak bini. Pembali apa Pak? Pembali apa Pak? Karambia. Kiaskanlah kanan lain. Rasa sulit itu mencarikan hidup. Lah diseso oleh Allah Ta'ala dengan segala cobaan. Allah baranti awak bermaksiati Allah. Berdosa je balik bu. Berdosa je balik. Akhirnya ado pitih pambali dapat koha tapi ndak ado karambia nang kadi bali. Lah sesuli itu hidup baranti kah kita maksiat ke Allah, berdosa je balik. Kemudian ado nan pambali, ado barang nang kadi bali tapi kecik doktor di rumah sakit, Pak. Apa ndak buliah meminum miko? Apa asam urat, darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung, ginjal apa masalah. Azab yang tampak serupa itu nan lebih padiah bang. Nyo tampak juga tapi nyo ndak boleh disentuh-sentuh. Akhirnya baranti wak maksiat ke Allah dalam kondisi lah jatuh tak puruak tak sungkuh dak bangkit lagi masih durako jo ke Allah baru bu. Sehingga penyudahi beko segala bautang lain. Bali panci dapur utang, bali sendok jo garpu utang, bali baju daster untuk kalalo utang. Sampai-sampai segitunya Allah menampar kita supaya awak terjaga dan kembali pulang kepada Allah. Sudahlah, terlalu lama engkau memejamkan mata, memekakkan telinga dari panggilan aku, kata Allah. Apa panggilan Allah? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Kalau engkau ingin pertolongan Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Bahkan sedekat kening yang kita titipkan di sajadah tikar sembahyang. Wasjud waqtarib. Bana bariknya baban kita bu. Wasjud waqtarib. Karena itulah solusi yang diberikan oleh Allah. Awak lataankan yang nan mulia di atas sajadah dan sajadah jo ampu kaki nan hina. Di saat itu kita babisiak ke bumi Allah tapi nan kita ketuk tu pintu langit. Tapi kita nak nio. Maksiat lagi, dosa lagi. Tapi jadilah, bukankah kalau ingin membalikkan siriah ke gagang pulang ke tempuak, ingin bak cando hidup di sarugo, umur panjang, rezeki murah, badan sehat, jauh dari masalah, tak ada jalan lain. Sterilkan diri kita dari sekalian hutang dosa. Baliklah kembali menjadi fitrah sebagaimana dilahirkan orang tua. Jalan satu-satunya hanya itu, taubatan nasuha. Kalau masih ada setiap noda dosa dalam hati, dalam kepala, dalam pikiran awak, jangan pernah berharap suatu hari nanti akan dikembalikan oleh Allah kepada jannahnya. Bagi orang yang sudah kembali fitrah dan menemukan jati dirinya, siapa dia, untuk apa dia tercipta di atas dunia ini, untuk surga neraka, untuk akhirat ataupun untuk dunia, dan apa yang dia cari dalam penjatahan umur yang singkat ini, bisa dipastikan walaupun hari ini kakinya menapak di bumi Allah, hidungnya bernafas mengharap udara yang masih di dunia, tetapi sarugo di dunia, sarugo di akhirat kan sama saja bagi mereka. Kenapa seperti itu? Karena nikmat yang seperti kita sampaikan tadi, wasjud waqtarib. Dia sudah dekat kepada Allah sedekat kening yang ia sentuhkan kepada tempat sujud di sajadah sembahyangnya.
Padahal di surga di akhirat kelak pak bukan pitih nambah bilang, ameh nambah taye, kain nambah cawir, harta, tahta, bidadari, bidadara, alai, pakaian yang indah, gemerlapan dan segala macam, bukan. Tapi kata Allah, di akhirat nanti di dalam surga nikmat terbesar tak lain dan tak bukan wujuhu yauma idzin nadirah, wajah kita ini kan bersinar bercahaya, ndak adonan suram, ndak adonan muram, ndak adonan hitam, nadirah, glowing. Ya, bako idik muka balik badarah muka wa ila rabbiha nadirah, karena bertemu dengan orang yang paling kita rindukan, memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah Allah nan disarugo tu berbeza jo Allah nan wak simbah di dunia ko? Apakah Allah yang menjadi puncak kebahagiaan ahli surga berbeda dengan Allah yang kita acuh, kita abaikan dalam dunia kita hari ini? Kalau Allah yang menjadikan ahli surga bahagia di sana sama dengan Allah yang kita sembah di atas dunia ko, cukui mati saya menunggu wajah datang pak, tapi kebahagiaan itu japui sejak dari kini. Maka basa girolah, basi capek untuk kembali kepada Allah. Semoga ketika ajal datang, maut tiba, kita sudah berbenar-benar untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang bertakwa, sarugo di dunia, sarugo di akhirat sama saja. Nama membedakan hanyalah kematian. Tapi bagi orang yang kafir, ketika semakin gadang kasih sayang tercurah kepada orang, kepada barang, kepada pangkat dan jabatan, bahkan kepada barang dan uang, di saat itu semakin sakit kalau dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semakin dalam kasih sayang tercurah kepada nang katinggal di atas dunia aku bapak dan ibu, yakinlah akan semakin sakit kalau dipisahkan oleh Allah. Semakin kita bertahan dengan kemelekatan, semakin perih pula ketika kita coba untuk melepaskan. Ansualah melarai hati, jangan terlalu menggandrungi, jangan terlalu mencintai. Surgakanlah dunia kita dimanapun kita berada, dengan standarnya apa bu? Puncak tertinggi dari surga itu adalah dekat dengan Allah Ta'ala. Awak dakik je orang tua, ndak ingin salah cando, ndak ingin salah kecek, ndak ingin salah karajo. Kalau rakolah dakik ke Allah sebagaimana dakiknya ke orang tuanya, ndak ada kaki nan sorong ta sorong langkah nan panaruang, ndak ada tangan nan capek jambu nan pamacah, ndak ada mulut nan telonsong, ndak ada sifat jo sintuang nan salah. Ketika awak merasukan kalam pun negari kau, ndak nampak pun dia awak sia-sianya. Tapi ketika di situ ada Allah, maka ndak ada satupun manusia yang berani berbuat salah. Surgakanlah dunia kita, karena sejatinya ndak ada beda surga dunia dan akhirat bagi orang yang sudah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak maaf Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman, bisa siang kita patungkik, malam kita pakalang, sabarih jangan sampai lupa, kok satitiak jangan sampai hilang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Agam yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Bapak Dr. Andes Edi Busti MSI. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz penceramah kita Bapak Haji Reza Hanifah SHMH. Beliau tidak jauh-jauh, beliau orang Baso, Kampung Ketek, Kota Tinggi, Ustaz. Beliau karib dari almarhum sahabat kita Datuk Baradai. Yang kami hormati staf ahli, asisten kepala OPD,
seluruh ASN yang ikut dalam pengajian ini, Bapak Ibu-ibu Majelis Taklim yang setia selalu mengikuti pengajian Kopri pada pagi ini. Tapi ibu-ibu Majelis Taklim ini semakin lama semakin berkurang juga. Hampir juga penyakitnya dengan ASN. Saya tidak tahu juga. Banyak. Kenapanya? Terima kasih Bu. Cuma tes case absen aja. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Salawat salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama izinkan permohonan maaf di Pak PJS Bupati, beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan rapat di Jakarta. Dan beliau tidak bisa hadir bersama kita pagi ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz, bahwa di samping bahwa mengejar surga itu jauh lebih penting dari mengejar duniawi. Artinya ada kegiatan-kegiatan kita yang perlu kita perbaiki. Karena membuat dosa itu agak mudah juga, tapi berbayar juga. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Al-Ustadz ini untuk memperkaya, mempertebal keimanan kita, meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang menuntun kita ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pedoman bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup dan kualitas kita sebagai umat muslim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Agam tadi, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya kami ucapkan terima kasih, dan acara ini kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.